Coba tebak, motor apa yang bisa bikin rusak pintu rumah orang tua kalian? Tentu aja itu adalah Aerox. Yamaha Aerox adalah motor paling fenomenal dalam industri otomotif modern. Kenapa? Ya, karena Aerox sepertinya punya magic tersendiri untuk menghipnotis kaum muda untuk tantrum ke orang tuanya supaya dibelikan motor ini. Menariknya, karena hal ini akhirnya banyak yang bilang karena banyak peminatnya motor ini, Aerox bisa dikatakan motor yang paling sempurna di Matic 150 sampai 160 cc. Sempurna di sini dalam artian hampir di semua sektornya. Aerox bisa dikatakan motor yang paling sempurna di Matic 150 sampai 160 cc. Sempurna di sini dalam artian hampir di semua sektornya. Desain motor ini menarik, mesinnya juga kencang, fiturnya cukup oke, handlingnya juga oke. Kasarnya ini kayak motor sport tapi Matic. Dan ya memang Aerox adalah tulang punggung Yamaha dalam hal penjualan. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, motor ini hampir selalu menempati 3 motor paling laris di Yamaha. Jadi ya Aerox adalah motor yang sempurna dan juga laris manis dalam hal penjualan. Namun sayangnya penjualan Yamaha Aerox hanya terlihat baik jika disandingkan dengan produk Yamaha lainnya. Karena faktanya motor ini nggak ada apa-apanya dalam hal penjualan jika dibandingkan rivalnya yaitu Vario 160. Honda Vario 160 bukanlah motor yang dianggap sempurna. Bahkan motor ini masuk dalam kategori motor yang sering dihujat sama netizen. Tapi kenapa bisa motor sempurna kalah dalam hal penjualan dengan motor sejuta hujatan? Disclaimer dulu, sebenarnya Aerox sama Vario itu bukanlah rival ya. Yang setara karena Aerox adalah motor Maxi dan Vario 160 adalah Matic Decrata yang seharusnya Vario 160 ini lawannya adalah Yamaha Lexi. Tapi karena Lexi ini tumbang dalam hal penjualan dan Aerox dan juga Vario ini menjadi motor favoritnya Ngabers, akhirnya banyak yang membandingkan kedua motor ini. Untuk harganya pun ya kurang lebih mirip-mirip di kedua motor ini. Jadi ya nggak ada salahnya juga sih membandingkan kedua motor ini sebagai rival. Namun kenapa bisa motor sempurna kalah dengan motor sejuta hujatan tadi? Oke, pertama-tama kita lihat Aerox dulu. Yamaha Aerox sejak awal lahir memiliki satu identitas yang sangat jelas, yaitu motor sporty dan semua aspek Aerox dibangun untuk itu. Joknya yang tinggi, stangnya rendah, suspensinya kaku, dan mesinnya yang responsif. Dengan hal yang ada, Aerox nggak pernah pura-pura jadi motor santai. Motor ini adalah untuk mereka yang ingin merasakan sensasi berkendara, ingin menikung cepat, ingin berakselerasi agresif, dan ingin terlihat beda. Di atas kertas brosur, ini adalah sesuatu yang sangat menarik, apalagi untuk kaula muda. Tapi masalahnya, mayoritas konsumen motor Indonesia bukanlah penggemar sensasi berkendara. Karena faktanya, mayoritas pembeli motor di Indonesia adalah pengguna harian. Mereka butuh motor untuk berangkat kerja, antar anak sekolah, belanja ke pasar, menerobos macet, naik turun trotoar, dan menghadapi jalan rusak setiap harinya. Dan sayangnya Aerox terkadang nggak bisa mengakomodir itu semua secara luas. Kenapa? Ya karena Aerox terkadang agak sedikit merepotkan untuk digunakan sehari-hari bagi sebagian orang, karena bodinya yang cukup besar ya. Sedangkan Honda Vario 160 bukan motor yang terlihat hebat di brosur, apalagi di iklannya. Motor ini benar-benar membosankan banget dalam hal penyampaiannya. Namun di luar dari itu, Honda Vario memiliki posisi duduk yang netral dengan dek yang rata, jok yang lebih rendah, suspensi yang bisa dibilang ya lebih empuk mungkin dibandingkan Aerox ya. Tapi kalau dibandingkan motor-motor Honda lainnya itu keras banget. Dan karakter berkendara yang cukup santai. Kasarnya Vario 160 mungkin kalah dalam hal penyampaian dan hal keren lainnya, tapi Honda Vario dinilai sangat bersahabat oleh pasar yang lebih luas. Jadi ya pasar Honda Vario 160 memang lebih luas. Kemudian perihal desain nih, kita hampir setuju kalau Aerox itu desainnya keren banget dan sporty banget.
Namun sayangnya desain ini ternyata cukup segmented, karena faktanya yang dibilang Aerox keren itu rata-rata adalah orang yang memiliki umur di bawah 30 tahun. Dan kalian tahu kalau motor hanya memiliki pasar di segmen umur di bawah 30 tahun, ya pasar ini belum mapan karena masih banyak yang mengandalkan dibelikan sama orang tuanya. Makanya nggak heran pintu akan selalu menjadi korban. Terus ini berbeda dengan Honda Vario ya, yang dengan desain yang membosankan, iklan juga yang membosankan, dan penyampaian motor ini yang membosankan juga. Tapi motor ini bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Remaja, bapak-bapak milenial sampai baby boomers pun akan dengan senang hati menilai Honda Vario sebagai motor yang cukup oke, baik secara desain, gaya berkendara, performa, dan lainnya. Ditambah pasar ini tentu aja lebih matang daripada pasar yang hanya berfokus di rentang umur 30 tahun ke bawah. Tapi apa benar Yamaha Aerox tidak ada apa-apanya dalam hal penjualan jika dibandingkan dengan Vario 160? Jawabannya benar. Jika dilihat tabel motor paling laris di tahun 2025 misalnya melalui website Moladin, Honda Vario 160 masuk dalam posisi kedua dalam motor laris di Indonesia. Bahkan motor ini berhasil terjual sebanyak 547.479 unit. Iya, ini adalah angka yang sangat banyak. Dan kalau dilihat lebih lanjut lagi, Yamaha Aerox nggak masuk dalam daftar 10 motor paling laris di tahun 2025. Di sini yang bikin bingung, kenapa hal ini bisa terjadi? Padahal Yamaha baru aja ngeluarin Aerox Alpha. Tapi kenapa penjualannya tidak terdongkrak dengan baik? Apakah karena harganya? Sebenarnya kalau kita mau lihat harganya, Aerox dan Vario ini nggak punya perbedaan harga yang terlalu jauh. Yang mana Aerox versi standar dijual dengan harga 28-30 jutaan. Sedangkan Honda Vario 160 dijual di rentang harga yang sama, yaitu 28 jutaan untuk varian terendahnya. Jadi ya harga bukan alasan utama kenapa Aerox kalah dalam hal penjualan dari Vario. Menariknya adalah sebenarnya kita nggak bisa meng-compare penjualan motor Yamaha dengan Honda, karena selain dari motornya, dari segi bisnis kedua perusahaan ini cukup berbeda. Karena bagaimanapun Honda memiliki seluruh lini bisnis dari hulu ke hilir, sedangkan Yamaha enggak. Dan hal ini meliputi sistem kredit motor. Kita nggak bisa menutup mata, 80% lebih penjualan motor di Indonesia terjadi karena kredit. Dan untuk melakukan kredit motor, Honda jauh lebih mudah jika dibandingkan dengan Yamaha. Dengan hal ini aja, tentu aja konsumen yang susah tembus checking dan yang lainnya memilih produk Honda. Dan Honda Vario adalah pilihan yang tepat untuk beberapa orang. Karena ya mumpung di kredit cicilan bulanannya ya cuma beda ratusan ribu aja dengan Vario 125. Ya mending sekalian aja beli Vario 160, ya enggak? Tapi terlepas dari ini semua, kita harus mengakui juga Honda itu emang selalu bermain aman. Dan Honda kayaknya hampir selalu sempurna dalam hal membaca situasi pasar. Mereka nggak pernah muluk-muluk dalam hal inovasi. Mereka juga nggak pernah muluk-muluk dalam hal desain. Tapi motornya masih laris manis aja. Selain itu, untuk menyalip Aerox, Honda juga terkesan santai aja. Sampai sejauh ini sebenarnya Honda nggak punya motor yang bisa menyaingi Aerox di segmen yang sama. Karena sekali lagi Vario dan Aerox itu beda segmen. Walaupun dimensi dan mesinnya hampir serupa, tapi kedua motor ini sangat berbeda segmen. Bahkan untuk perihal ini, banyak berita yang menyebutkan kalau Honda siap melawan Aerox dengan mengeluarkan motor baru. Tapi lagi dan lagi hal tersebut tidak pernah terrealisasi karena buat apa Honda melakukan hal tersebut? Buat apa Honda repot-repot kalau penjualan motor mereka masih baik-baik aja? Memang Yamaha Aerox memiliki penjualan yang cukup baik juga. Tapi kalau dilihat dari data penjualannya, sebagus-bagusnya penjualan Yamaha Aerox sayangnya tidak mempengaruhi apapun di dominasi Honda. Jadi ya ngapain Honda repot-repot lagi ya kan? Kalau Honda Vario dihujat kiri kanan, desain bapak-bapak rangkanya yang keropos, tenaganya yang loyo, suara mesinnya ngorok, masih pakai single suspension, kenyamanannya ya biasa aja, fitur juga biasa aja dan yang lainnya. Tapi entah kenapa hujatan ini tidak membuat Vario tumbang. Sedangkan Yamaha Aerox, motor ini minim hujatan,
Teknologinya juga sudah terbarukan, bahkan untuk varian tertingginya motor ini sudah sangat canggih dalam hal fitur dan lainnya. Tapi sayangnya semua itu tidak bisa membuat Honda Vario tumbang. Dengan adanya hal ini, kita akhirnya paham satu hal dalam industri otomotif Indonesia. Produsen sebenarnya nggak perlu memberikan inovasi yang berlebihan, desain yang keren, dan lainnya. Sebenarnya produsen cukup satu aja, seharusnya produsen berikan, yaitu proses kredit yang mudah. Ingat, 80% motor dibeli secara kredit. Tentu aja ini adalah angka yang terlalu besar dan seharusnya angka ini bisa dimanfaatkan oleh produsen motor lainnya. Bayangin, jika dari 80% motor terjual secara kredit dan 70%-nya adalah motor Honda, ya kita nggak heran kalau Honda berhasil menjual motor jutaan unit setiap tahunnya. Dan motor-motor mereka akan selalu masuk daftar 10 besar motor yang laris di tahun tersebut. Gimana menurut kalian? Apakah ada alasan lain kenapa Aerox si motor sempurna ini kalah dengan motor sejuta hujatan? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, dan mari kita berdiskusi dengan bijak. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Semoga motor impian kita cepat terparkir di depan rumah kita. See you in the next video and see you next time.